Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar di pertemuan keempat, yaitu mekanisme kerjanya enzim. Ya, oke. Jadi enzim atau bisa dikatakan protein itu sebenarnya merupakan biokatalisator. Ya, istilahnya biokatalisator. Katalis itu bermaksud memiliki fungsi untuk mempercepat laju reaksi ataupun dia sebagai unit ya yang permanen untuk membuat perubahan reaksi ya. Jadi katalisator itu membawa maksud dia memiliki fungsi untuk mempercepat ataupun merubah sebuah proses proses perubahan fungsi ya, perubahan pada sel itu dengan secara permanen ya. Jadi dia sebagai fungsinya. Jadi kata katalisator itu membawa maksud fungsi mempercepat laju reaksi. Oke. Nah, kenapa bio ini harus masuk ya? Dia dikatakan juga biokatalisator. Itu karena tergantung terhadap sumbernya. Jadi kalau enzim itu kalau bersumber dari bahan natural, dari alamiah, itu barulah dikatakan dia sebagai bio karena dia bahan dasar alami ya yang diproduksi oleh jaringan makhluk hidup. Jadi dia masuk dalam kategori bio. So enzyme is known as biocatalysator. Okay. So enzyme actually function ya. It helps to catalyze a reaction ataupun mengkatalisis reaksi yang terdapat pada makhluk hidup dan juga dapat meningkatkan laju reaksi yang terdapat pada sebuah jaringan ataupun sel yang ada di dalam uh, makhluk hidup tersebut. Oke. Nah, enzim juga memiliki atau dia sebenarnya sebagai unit fungsional dari metabolisme sel yang bekerja untuk membantu ataupun melakukan proses katalisis ini dengan jumlah yang besar ya, dan juga menyimpan dan mentransformasikan energi kimiawi dan membuat makromolekul dari prekursor yang sederhana ataupun maksudnya di sini adalah dia mengkonversi sesuatu uh, makromolekul itu dari yang besar mungkin dia jadikan kecil-kecil tapi dia jadikan sebuah produk ataupun hasil yang berbeda. Nah, intinya enzim ini sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Oke. Nah, jenis enzim, bagaimana kita bisa mengenali enzim itu? Karena enzim itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada holoenzim, ada apoenzim, ada kofaktor, ada gugus prostetik, ada koenzim, dan juga substrat. Nah, substrat ini tidak termasuk enzim ya, tapi dia bagian dari inti utama why the enzyme itu exists ya. So without substrate, without the source ataupun bahan utama, itu enzim tidak bisa bekerja or the enzyme cannot be used without the presence of substrate. Oke, okay? So apoenzim adalah suatu enzim yang seluruhnya terdiri dari protein. Umumnya enzim dalam bentuk apoenzim ini bersifat inaktif. Jadi enzim akan aktif bila berbentuk holoenzim. Oke, kalau holoenzim itu apa? Enzim yang mengandung gugus protein dan gugus non-protein. Ya, jadi gugus non-protein ini dikenal sebagai istilah kofaktornya dan gugus proteinnya yaitu adalah enzimnya itu sendiri. Nah, kofaktor itu apa? Jadi kofaktor ini dapat berupa ion logam ataupun non-logam ataupun organik seperti itu. Ya, jadi ada banyak istilah. Ya, so apoenzyme is actually an enzyme which is inactive, but for whole enzyme, it is actually an enzyme which is active. Even though it's active, it consists of one is a protein and one is a part of it is not
protein, ya. And then the non-protein part of the holoenzyme is actually known as the cofactor, right? Cofactor can be as ion or it can be as any types of organic ion, right? Ya, nah ini adalah gambaran terkait dengan enzim, ya. Apoenzim ini adalah jaringan utama sebuah enzim, ya. Bentukan dasarnya enzim. Nah, kemudian dia juga ada kofaktor di sini. Kofaktor ini sebenarnya membantu mengaktifkan or it helps to activate the apoenzyme to become active, right? And then sometimes we do also have this known as coenzyme. Coenzyme actually helps, ya, dia membantu untuk reshape bentuk enzim itu sendiri supaya dia bisa fit dengan substrat yang akan bergabung dengan enzim. So coenzyme also exists to help to bind easily towards the substrate. Ya, jadi apoenzim bertemu dengan coenzyme, ya, dan adanya tambahan cofactor, ya, especially or no, ya, ini akan membantu proses enzim itu bekerja untuk mengikat sebuah substrat. Ya, jadi if there is an enzyme which is non-active, it needs to have a coenzyme or a cofactor to help to bind with the substrate. Atau dia memerlukan dua itu ataupun salah satunya untuk membantu dia mengikat dengan substrat atau bahan utama. Ya, seperti itu. Alright. Ya, ini apa enzim, coenzyme, and then it become a holoenzyme. Ya, and then it becomes an enzyme substrate complex. Ya, ketika dia mengikat sebuah substrat, dia menjadi ESC. Right. Okay, let's see. Did I skip something or no? Alright. Oke, kita lihat sini. Kofaktor ada pada beberapa enzim ini dapat terikat secara lemah, ya, atau terikat. Mungkin lebih mudah kalau, ya. Jadi dia bisa terikat secara lemah, ya, lemah ataupun terikat. Oke, ya. Kalau dia terikat dengan kuat, ya, terikat dengan secara tadi lemah, ya, lemah dan terikat secara mana ini, yes, terikat secara kuat, or usually known as permanent. Pada bagian apoenzim atau pada dasar sebuah enzim itu sendiri, yaitu bagian proteinnya, maka dia baru bisa menjadi enzim yang aktif. Seperti itu. Oke, contohnya di sini, most enzyme need mineral as cofactor to activate that, ya. Jadi di sini ada enzim, dia butuh mineral, ya, yang nempel misalnya pada enzim untuk dia menjadi aktif dan bisa mengikat substrat. Nah, di sini karena tidak ada kofaktornya lagi, maka dia agak sulit nih, nggak bisa mengikat. Nah, ketika hadir kofaktor ataupun example the mineral ion here, nah maka dari itu barulah dia bisa mengikat dengan substrat. Ya, contoh di sini iron for heme production, magnesium and zinc for DNA synthesis, ya. Jadi, nah, ketika badan kita, contoh ya, badan kita ini nggak sehat nih. Kemudian kadang, oh kamu butuh, ataupun kamu kekurangan magnesium, kamu kekurangan zinc, ya.
itu menandakan bahwa memang terjadi gejolak ya di dalam tubuh kita, bahwa kita ini ada sebuah reaksi metabolisme yang tidak berlaku atau tidak terjadi, maka dari itu kita membutuhkan those kind of ions ya. The ions that we need, not only it helps during the metabolism proses, tapi dia juga banyak hal ya di dalam tubuh kita memerlukan ion-ion tersebut. Salah satunya adalah to be able to do the metabolism, your body needs enough minerals, enough vitamins that can help and combine with the enzymes to perform the metabolism. Ya, jadi kalau metabolismenya sehat, maka dari itu kita juga dalam keadaan yang sehat, ya. If we have a low metabolism system, mungkin lagi nggak sehat, maka dari itu kita butuh bahan-bahan tambahan nih yang membantu proses enzim-enzim ini to bind with the substrates to create the products that can make us more healthy or in a good shape. Ya, jadi sebenarnya enzim-enzim ini eh, ketika kita kekurangan magnesium, kekurangan zinc, itulah yang sebenarnya petanda bahwa badan kita ini sedang ada gejolak metabolisme seperti itu. Ya, karena enzimnya tidak bisa bekerja dengan aktif seperti itu. Right? Okay, so some enzymes requires cofactors. Ya, sometimes it requires cofactor ya tadi. Masih ingat apoenzim membutuhkan kofaktor ya ataupun coenzyme ya. Jadi ini active site ya. Ini contohnya enzyme is protein only. Contohnya example isozyme ya. Cofactor here ya yang ada di sini are non-protein ya. Cofactors are non-protein. Contohnya organic molecules can be known as coenzyme. Ya, inorganic ions can be calcium, zinc, magnesium ya. Ini yang tadi contohnya. Nah, jadi perbedaan coenzyme dengan cofactor lainnya itu hanya perbedaan di bahan dasarnya. Kalau dia organic molecules contohnya apa? Ya, let's say carbon, nitrogen, ya base organic molecules ya. Yang base-nya ya, carbon, nitrogen, phosphate ya. Kalau inorganic ions itu ya yang lain selain itu, contohnya ya ini tadi ya, kalsium, zinc, magnesium, ini baru dikatakan kofaktor. Tapi kalau dia organik ataupun disebut sebagai coenzyme, itulah namanya coenzyme ya. Jadi coenzyme must be organic, cofactors can be organic or inorganic, but coenzymes of course it is an organic molecule ya. Ini jadinya tadi ya enzim ini di sini ketemulah ditambah dengan prosthetic group ya. Prosthetic group ini organic or inorganic. Di sini contohnya. Nah, ya organic ya. Ditambah ini barulah contohnya ini flavoprotein plus with FAD. Nah, ini barulah dia bisa melakukan proses ya metabolisme. Contohnya kalau misalnya kalian belajar Krebs cycle ya. Krebs cycle itu dia ada kayak tambahan NADH or FAD ya, FAD, NAD, ada enzim-enzim lain yang masuk dalam cycle itu ya, itu untuk memproses perubahan makromolekul tadi. Ya, tanpa itu tidak bisa terjadi perubahan molekul. Dia membutuhkan sebuah enzim untuk mengubah ya molekul dasar menjadi sebuah molekul produk seperti itu ya. Okay, and then cofactors may be permanently attached. Ini mana mouse-nya kok tidak bisa bergerak? Oke, ya dia bisa permanen, dia bisa temporary juga. Ya, kalau permanen itu biasanya dikatakan sebagai prosthetic groups.
Nah, ya. Jadi if coenzymnya itu prostatic group, nah dia nempel, ya. Ataupun inorganic ions ya, dia nempel. Tapi biasanya inorganics is most kindly temporary attach, ya. And then temporary ini contohnya biasanya dia juga attach with coenzyme, ya, which detach after a reaction and may participate with another enzyme in other reactions, ya. Coenzyme usually kayak contohnya NAD, FAD gitu ya, dia kadang kan muter ya kalau dilihat dari metabolisme tubuh, ya. Biasanya dia ada tambah masuk, tambah masuk. Jadi dia bisa dipakai di berbagai tempat metabolisme, ya. Kalau yang namanya coenzyme, ya, karena itu bahan dasar. Kalau inorganic ions, dia kalau sudah masuk ke tubuh, dia nempel, ya, mostly seperti itu. Oke, ada beberapa kofaktor dari beberapa enzim. Di sini contohnya kita ada ini logam ya, ferrum, copper, zinc, magnesium, potassium ya, ada nitrate ya, dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh kofaktor. Kalau koenzim ini di sini ada apa aja? Ada FAD, NAD ya, koenzim A, paradoxal, biositin, tetrahydrofolate, dan sebagainya. Ini beberapa contoh-contoh inorganic organic cofactor. Logam adalah inorganic cofactor. Ya, organic cofactor is known as coenzyme. Prostatic group usually are permanent, ya, whereas non-permanent one usually are coenzymes, ya. Oke, ini ada contoh apa itu cofactor ataupun apa inti dasarnya cofactor itu apa sih gitu ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya, jadi dia sebenarnya eh, dia mengikat kuat dengan apoenzim atau dasar. Maaf, ini agak sedikit susah mouse-nya. Ya, dia mengikat kuat dengan apoenzim. Kalau kita ingat kembali, apoenzim dasar protein ditambah dengan kofaktor, dia menjadi holoenzim. Ya, ketika dia sudah menjadi holoenzim, baru dia bisa mengikat sebuah substrat. Ya, dia menjadi enzim substrat kompleks. Kalau sudah berikatan, terjadilah sebuah reaksi. Hasilnya akan menghasilkan satunya produk, satunya enzim dasar itu kembali. Dan enzim bisa dipakai kembali dalam proses metabolisme. Ya, jadi bagian kofaktor ini tidak terikat kuat pada enzim sehingga mudah terurai yang disebut koenzim. Koenzim umumnya berupa molekul organik. Ya, baik gugus prostatik maupun koenzim, keduanya merupakan bagian yang memungkinkan enzim bisa aktif dan dapat bekerja pada substratnya. Substrat merupakan zat-zat yang diubah atau direaksikan oleh enzim, ya, sebagai makanannya enzim ataupun zat-zat yang akan diubah oleh enzim. Akan tetapi, tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap. Ya, maka dari itu protein is always an enzyme. Ya, it can be an enzyme with the help of cofactors, but an enzyme is not always just a protein. Gitu ya. Kemudian ada beberapa enzim yang hanya terdiri dari protein saja, hanya bagian apoenzim, contohnya ribonukleus pankreas. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa jenis enzim yang dia hanya bagian apoenzim saja.
Oke, koenzim adalah senyawa-senyawa organik non-protein yang dapat larut termostabil dan terikat secara longgar dengan bagian apoenzim. This is just another explanation regarding what is coenzyme. But the main point, coenzymes are organic macromolecules, right? Which is non-protein that can actually bind with enzyme to perform the catalyst process. Ya, umumnya koenzim ini merupakan vitamin atau turunannya, ya. Juga bisa dalam bentuk vitamin. Ya, ada vitamin B1, B2, B5 dan sebagainya. Makanya tubuh kita tuh butuh banyak sekali minerals, vitamins ya. Karena semua itu dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh ya. Jadi lack one vitamin ataupun ada kekurangan satu jenis vitamin aja kita jadi sakit. That's why we have to sometimes eat vitamin B complex ya. Yang bermaksud semuanya ada nih, ada beberapa jenis kompleks B. Ya, cofactor adalah bagian non-protein dari enzyme. So, cofactor is a part of non-protein, but it actually becoming a part of the enzyme as a cofactor. Ya, enzyme. Kalau enzyme can be a non-protein cofactor or just protein itself, apoenzyme, ya. And then from cofactor, there's coenzyme, there's ion, or there's also prostatic group. Nah, bagaimana enzim itu sendiri bekerja? Jadi dalam tubuh enzim mempunyai fungsi utama sebagai katalis reaksi. Jadi enzim ini dapat menurunkan energi aktivasi dari sebuah reaksi biokimia sehingga reaksi tersebut akan berlangsung dengan cepat. So what is the function of catalyze? The catalyze actually reacts on lowering the activation energy and thus it turns the reaction to become faster. Ya, jadi dengan adanya sebuah proses katalis dari enzim tadi, dia bisa menurunkan energi aktivasi, ya. Jadi efisiensi nih tenaganya. Dengan efisiensi tenaga, dia sebenarnya membuat jalan pintas untuk mempercepat sebuah proses. Oke, contohnya jalan pintasnya misal kalau kita naik mobil, naik motor, kita lewat jalan layang gitu, harus naik gunung dulu terus baru turun. Energinya lebih banyak kan, ngegasnya lebih banyak kan. Nah, jalan pintasnya itu adalah rute cepat, yaitu rute bawah. Jadi nggak harus naik gunung terus turun lagi, tapi dia langsung terobos, ya, lewat jalur kereta api. Nah, itu adalah proses enzim. It fasten the time by lowering the energy used to travel. It's not for traveling purpose, but to change a macromolecule into another type of macromolecule as a product. Ya, jadi enzim bekerja secara spesifik. Ya, enzim works in a specific way. It can only bind with certain substrates depending on what type of the enzyme it is. Ya, jadi satu enzim bekerja khas terhadap suatu substrat tersebut. Ya, jadi misalnya enzim A hanya bisa menempel dengan substrat A. Enzim B bisanya menempel dengan substrat B. Suatu enzim dapat bekerja 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11 kali lebih cepat dibandingkan laju reaksi tanpa katalis. Ya, jadi bisa dibayangkan tanpa ada enzim bagaimana lambatnya metabolisme itu terjadi. Ya, ini contohnya.
Ya, mau gelindingin batu harus naik gunung dulu. Berarti it has a high activation energy. Ya, dengan adanya katalis, dia buatin terowongan, misalnya kayak itu ya. Dia buatin terowongan gini supaya mempercepat. Jadi digelindinginnya tanpa membutuhkan tenaga yang lebih besar, dia udah langsung jatuh. So this is the activation energy. Sorry. And then lower activation energy. Oke. Oke. Sambung. Bagaimana enzim bekerja? Reaksi tersebut harus melewati gundukan tinggi, sebagaimana orang mendorong bola melalui gundukan tersebut, barulah dia bisa membentuk sebuah produk. Ya, okay, next. Yeah, enzyme acts as catalyst. What does catalyst do? Does a catalyst ensure a reaction events? No. Ya, reaksi akan berhenti jikalau substratnya habis. Ya, tidak ada yang bisa mengikat lagi. Ya, catalyst always maintains a constant rate of reaction. Not always, ya. Depending on how much is the substrate. Ketika substratnya itu lebih banyak dari enzim, pasti adanya keterlambatan proses constant reaction, ya. Kemudian catalyst slows down the rate of reaction. Of course not. It's the opposite, ya. Dia bukannya slows down, dia speeds up. Okay. And then a catalyst increases the number of reactants in a reaction. No, ya. Catalysts do not increase the number of reaction. It increases the speed time, ya. Bukan berarti dengan adanya katalis prosesnya akan dipercepat 2 kali, tidak. Tapi dia mempercepat prosesnya, ya. Bukan number yang di increase. Oke. Ya, sifat-sifat enzim itu gimana? Ya, dia menurunkan energi aktivasi dari reaksi, meningkatkan kecepatan reaksi kimia, dan enzim tidak akan habis or it can be recycled. Ya, jadi it lowers the activation energy, it increases the speed of reaction, and also it cannot be stopped because or it cannot be finished because it can be recycled. It can be finished ataupun dia bisa habis dan mati, ya, dengan keadaan lingkungan, misalnya dengan pH yang tidak oke, ya, suhu terlalu tinggi, ya, barulah enzim ini tidak bisa berfungsi. Ya, and also enzyme shows specificity, competition, and saturation. Ya, dia menunjukkan sifat-sifat ini. Oke, enzim bekerja dengan cara menangkap molekul substrat yang spesifik, menggabungkannya, melepaskannya setelah terbentuk menjadi sebuah produk. Enzim tidak akan ikut berubah ataupun menjadi produk. Ya, once it combines, it is known as enzyme substrate complex. Once it become a product, it releases the product and the enzyme comes back again and bind with another substrate to form again the enzyme substrate complex. Setelah produk terbentuk dan terlepas, enzim akan mencari lagi substrat lain yang spesifik. Ya, jadi enzim ini bekerja bolak-balik. Bagian substrat hanya akan menempel pada enzim di bagian sisi aktif enzim saja. So the substrate can only bind
atau menempel hanya pada active site ya. Jadi sisi aktif saja. Ya, dari sini ketika dia sudah ketemu substrate, dia membutuhkan energi tapi tidak perlulah energi yang terlalu tinggi. Ya. Kemudian dia menjadi enzim substrate kompleks, barulah dia menghasilkan enzim dan produk. Oke. Nah, ini ya, dari substrat enzim menjadi enzim substrat kompleks dan menghasilkan produk, dan enzim itu lepas kembali bisa di recycle back and then it becomes a cycle. Nah, sisi aktif ya, sisi aktif pada bagian molekul enzim tempat berikatannya sebuah substrat. Substrat berikatan dengan sisi aktif melalui berbagai bentuk ikatan kimia ya. Biasanya dia bisa berinteraksi secara elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Ya, ini beberapa jenis cara ikatannya. Oke, setelah berikatan bersama dengan enzim membentuk kompleks tadi ya, enzim substrate kompleks. Kalau ketika produk sudah terbentuk, enzim menjadi bebas kembali dan bereaksi kembali dengan substrat yang masih ada. Kalau substrat habis gimana? Ya enzimnya jadi tidak aktif, dia tidak bisa bekerja, dia tidak ada substrat yang bisa diikat. So it becomes an inactive. So once it become an inactive, sometimes the cofactor can be dia bisa terlepas karena it's not always temporary. Tapi kalau yang temporary ya it stays. Ya, ini contoh sama ya gambarannya. It's stated or explained in English ya. Nah, ada beberapa jenis proses ya. Ada istilahnya yang ini induce fit ya, induce fit. Oke. Untuk induce fit ini, substrates enter the active site, enzyme changes shape such that its active site involves and substrate. Oke, jadi perbedaannya khususnya untuk tipe enzim induce fit itu sebenarnya active site-nya itu sudah membentuk sama dengan substrat yang ada, tapi dia memiliki sedikit fleksibilitas supaya sedikit menyesuaikan dengan substratnya. Tapi substratnya tetap spesifik ya. Tetap sama spesifik. Bukan berarti bahwa walaupun dia sedikit fleksibel, dia bisa memfitkan sesuai dengan substrat, tapi bukan berarti substratnya itu tidak spesifik ya. Tetap spesifik, hanya menyesuaikan saja untuk dia bind ataupun cara menempelnya itu bisa menyesuaikan dikit lah. Seperti itu. Ya. Substrates are held in active site by weak interactions such as hydrogen bonds and ionic bonds. Ya, setelah itu active site can lower the activation energy and speed up the reaction by acting as a template for substrate orientation, stressing the substrate and stabilizing the transition state, providing a favorable microenvironment, or participating directly into the catalytic reaction. Ya, intinya dia mengurangi activation energy and also speed up the reaction. Nah, setelah substrat ini sudah dikonversi menjadi sebuah produk, baru dia lepaskan. Dan active site is available for another substrate to bind. Ya, ini induced fit. Induced fit bedanya hanya it can fit in well with the substrate.
Jadi bukan berarti dia match 100%, tapi spesifiknya sudah masuk nih ke kriterianya, hanya saja menyesuaikan sedikit. Oke. Tahapan kerja enzim dalam menghasilkan produk. Nah, contohnya yang ini ya, enzim akan mengubah bagian sisi aktifnya menyesuaikan bentuk substrat. This is called the induced fit. Ya, ini sama prosesnya seperti gambar tadi, hanya dalam bahasa Indonesia. Oke, so basically mekanisme kerja enzim ada beberapa cara ya. Yang tadi salah satunya sudah diterangkan yaitu induced fit, and the other one is lock and key ataupun disebut sebagai gembok dan kunci. Ya, kalau gini ya, kalau gembok dan kunci ya, kita mau buka pintu, kuncinya harus tepat kan? Ya, kalau kuncinya nggak tepat, geseh dikit aja, nggak bisa tuh dia buka ya. Jadi kalau lock and key, the enzyme do not have the ability to change or tweak a little bit of the active site to match with the substrate. Ya, jadi posisi active site-nya itu hanya bisa yang exactly the same. Dia nggak bisa memodifikasi sedikit untuk dia supaya fit dengan substratnya. No, ya. Jadi dia harus benar-benar bentuknya triangle ya triangle, square ya square, bulat ya bulat. Ya, itu adalah konsep lock and key. Kalau induced fit, dia fit tapi bisa menyesuaikan posisinya yang enak seperti apa. Maksudnya posisi active site sama substratnya itu ketika ketika nempel itu bisa ngepasnya lebih nyaman ataupun lebih ngepas ya. Yang tadinya mungkin wah kurang pas nih, tapi akhirnya active site-nya ngalah dikit untuk supaya menyesuaikan bentuk substratnya seperti itu. Oke. Berbeda dalam hal bentuk sisi aktif enzimnya, tapi semua prosesnya sama caranya. Nah, untuk Kembo and Key is actually diusulkan ataupun it was mentioned ataupun sebuah cetusan ide dari Emil Fischer pada tahun 1894 ya. Teorinya adalah enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok ya. Prinsip teori ini harus ada kesesuaian bentuk antara enzim dan substrat sehingga memungkinkan untuk berikatan secara spesifik. Bentuknya nggak sama, dia nggak bisa nempel. Substrat terikat pada enzim dengan tepat sesuai bentuknya ataupun the binding site. Lalu bereaksi hingga dibentuk menjadi sebuah produk. The lock and key model. Ya, jadi bentuk yang berbeda ini, ya, a different shape cannot actually bind with the enzyme. So it has to be the exact same style, not style, basically the exact same shape. Ya, ini konsep lock and key. Ya, lock and key enzim bersifat rigid atau kaku tidak bisa menerima substrat yang strukturnya berbeda dengan sisi katalitiknya. Apabila bentuk sisi aktif enzim atau sisi katalitik atau binding site enzim tidak sesuai dengan bentuk substrat, maka the complex cannot be made. Ya, jadi tidak bisa berhasil menjadi sebuah enzim substrat kompleks. Begitu. Induced fit itu in 1958 by Daniel A. Koshland Jr. Ya, menurut teori ini sisi aktif enzim merupakan bentuk yang lebih fleksibel. Ya, sisi aktif enzim lentur dan secara spesifik mampu menyesuaikan dengan struktur substrat yang tepat.
Jadi ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi dan menempel dengan substrat. Ya, so it's like this. Oke. Nah, ya dia sedikit menyesuaikan. Kalau kurang pas. Namun tetap ya, enzyme can only bind with specific substrate. Ya, memang dia pasangannya lah. Cuman sama pasangan itu kadang nggak harus selamanya, oh aku harus A, tapi aku B, nggak bisa. Nah ya, sometimes you need to give space to change a little bit to make it worth for your partner. Ya, jadi sama seperti enzim ya. Dia memang sudah jodohnya, tapi harus lebih fleksibel lah untuk menyatu seperti itu. Ya, fleksibel dikit. Pada kompleks IS inilah reaksi katalitik dimulai. Enzim akan berperan sebagai katalis, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sekali substrat telah terikat dengan binding site enzim, maka reaksi enzimatis akan berjalan. It cannot go back, ya. Jadi kalau sudah terikat, binding site is also known as active site. Ya, jadi active site itu bisa dikatakan sebagai binding site. Ya, ada dua kata. Ya, sisi aktif ataupun sisi binding. Ya, ataupun binding site or known same as active site. Hanya istilah kata saja yang berbeda. Cuman maksudnya sama. Hal ini dikarenakan sisi aktif enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Dengan teori ini dapat dijelaskan bahwa reaksi enzimatik umumnya berjalan reversible, dapat terjadi bolak-balik. Dengan adanya konsep induced fit ini sebenarnya menyatakan bahwa proses enzimatik ini reversible, dia bisa bolak-balik ya. Karena dia menyesuaikan dengan substratnya, dia nggak pakem 100%. Contohnya ini gambarannya. Oke, that's all. Oke, so itu untuk pertemuan yang keempat. Oh, sorry. Okay, I will end the recording.